warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pertemuan yang kedua, pembahasan mengenai pasar keuangan. Referensi dari materi ini adalah dari buku Manajemen Keuangan Dr. Mamduh M. Hanafi dan juga buku dari Financial Management Principle Application dari Titman Martin. Pada pembahasan pertemuan pertama, kita membahas mengenai fungsi utama dari manajemen keuangan, yaitu keputusan untuk berinvestasi dan keputusan atas pendanaan atau financing. Pembahasan mengenai pendanaan atau membiayai investasi ini bisa diperoleh dari pasar keuangan. Pada pasar keuangan, perusahaan dapat memperoleh pinjaman atau modal untuk keperluan investasinya. Nah, kalau kita membahas mengenai pasar secara umum, maka teman-teman bisa mendefinisikan pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan juga penjual. Namun, kalau kita bicara mengenai pasar keuangan, maka didefinisikan sebagai bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus dana dengan pihak yang kekurangan dana dan defisit dana. Jadi, pada dasarnya pasar keuangan ini adalah tempat bertemunya antara pihak investor atau yang surplus dana dan pihak yang defisit dana. Kemudian bagaimana proses perpindahan modal dari investor atau saver, pihak yang memiliki kelebihan dana, dengan pihak yang defisit dana atau borrowers. Jadi perhatikan pada gambar, ada 3 caranya. Yang pertama, direct transfer, indirect transfer dengan investment banker, dan indirect transfer dengan financial intermediary. Proses yang pertama perhatikan pada gambarnya, transfer langsung. Jadi ketika perusahaan di sini menjual saham atau obligasinya secara langsung kepada investor, jadi tanpa melalui perantara. Jadi perusahaan bisa di sini si borrower bisa langsung menjual kepada pihak savers atau investor. Itu untuk yang direct. Kemudian cara yang kedua adalah indirect transfer atau perpindahan transfer melalui perantara. Yaitu di sini perantaranya adalah investment banker atau bank investasi. Bank investasi di sini adalah perbankan yang fokusnya menciptakan modal buat perusahaan, entitas hingga pemerintah. Contohnya bank investasi di sini adalah Mandiri Sekuritas. Kemudian cara yang ketiga adalah indirect transfer juga, tapi dengan financial intermediary. Di sini financial intermediary seperti bank umum, asuransi dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman perhatikan prosesnya ada 3 players yaitu investor atau savers borrower dan juga financial institution atau intermediaries. Kemudian jenis pasar keuangan. Yang pertama ada pasar modal atau pasar modal versus pasar uang. Pasar modal di sini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal ini merupakan instrumen jangka panjang yang lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, warren, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif lainnya Kemudian kalau untuk pasar uang di sini memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek yang maksimal 1 tahun misalnya seperti commercial paper. Kemudian yang kedua ada pasar spot versus pasar forward Pasar spot di sini adalah pasar spot atau spot market pasar barang atau valuta asing yang pembelian atau penjualannya dilakukan dengan transaksi spot. Jadi transaksi spot ini yaitu pembelian atau penjualan mata uang yang waktu penyerahannya settlement date dilakukan dalam 2 hari kerja.
Jadi contoh transaksinya dari pasar spot ini misalnya gini ya, kurs 1 dolar itu 10.000. Nah, saya mau beli dolar sebanyak 100.000. Maka saya harus menyiapkan uang sebanyak 1 miliar dalam jangka waktu 2 hari kerja, maksimal 2 hari kerja gitu ya. Forward, pasar forward ini transaksi penjualan dan pembelian mata uang juga ya, dengan forward kontrak atau kesepakatan kontrak. Kontrak kesepakatannya ini adalah antara pembeli dan penjual, antara bank dengan konsumen, atau antara bank dengan bank, untuk jumlah mata uang tertentu dengan jangka waktu penyerahannya tertentu, dan dengan nilai tukar yang telah ditentukan di awal. Nilai tukar untuk transaksi berjangka atau transaksi forward ini disebut dengan forward rate. Kunci utama dalam transaksi currency forward ini adalah ketepatan dalam memprediksi nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang lain di masa mendatang. Jadi orang yang melakukan transaksi di pasar forward ini ya harus memiliki kemampuan, harus memiliki kemampuan untuk berspekulasi gitu ya. Jadi kalau pasar spot ini adalah waktu penyerahan atau settlement date-nya dilakukan dalam 2 hari kerja, maksimal 2 hari kerja. Transaksinya yaitu transaksi jual beli mata uang ya, tetap jual beli mata uang, tapi dilakukan dalam jangka waktu maksimal 2 hari kerja settlement date-nya. Tapi kalau misalkan transaksi forward, transaksi jual beli mata uang juga, tapi ada kesepakatan kontrak kerjanya gitu ya. Kesepakatannya itu berupa penentuan harga jualnya, harga belinya nanti berapa gitu ya, terus kapan waktu penyerahannya. Kemudian yang ketiga, pasar perdana dan pasar sekunder. Jadi ketika suatu perusahaan melakukan penawaran sahamnya untuk pertama kali pada saat belum diperdagangkan atau saat initial public offering atau IPO, transaksi tersebut terjadi di pasar perdana atau pasar primer. Harga yang terbentuk di pasar perdana atau di pasar primer ini merupakan kesepakatan antara pihak emiten dengan pihak penjamin emisi atau underwriter. Kemudian saham-saham tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Harga yang terbentuk di pasar ini sesuai dengan permintaan dan penawaran atau tergantung dari mekanisme pasar gitu ya. Kemudian ada pasar OTC dan pasar dengan lokasi tertentu. OTC atau over the counter market ini pasar keuangan yang tidak memiliki lokasi tertentu serta terkoneksi oleh jaringan komputer. Contohnya kayak pasar valuta asing. Transaksi falas ini bisa dilakukan hanya dengan di ponsel kita gitu ya, terkoneksi dengan jaringan internet. Kalau pasar dengan lokasi tertentu artinya pasar keuangan yang mempunyai lokasi yang jelas, ada wujud fisiknya gitu ya, berupa gedung gitu ya. Contohnya kayak Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia. Kalau di Malaysia ada Kuala Lumpur Stock Exchange. Kalau di Singapura ada Singapore Exchange, di Amerika ada America Stock Exchange dan New York Stock Exchange. Kemudian yang terakhir, pasar valuta asing memperdagangkan mata uang dari berbagai negara. Perantara keuangan atau financial intermediary. Yang pertama ada investment bank. Investment bank atau bank investasi merupakan perantara keuangan khusus yang membantu perusahaan dan pemerintah dalam memperoleh dana atau uang dan menyediakan jasa pemberian nasihat kepada klien saat melakukan transaksi yang besar. Misalnya memberikan konsultasi strategis untuk melakukan penggabungan usaha atau merger dan akuisisi serta berbagai jenis transaksi keuangan lainnya. Bank investasi ini contohnya seperti tadi yang saya sebutkan di awal ya, seperti Mandiri Sekuritas gitu ya. Kemudian ada commercial bank. Commercial bank ini menghimpun dana dan meminjamkan dana, jadi funding and lending gitu ya, seperti bank-bank umum yang kita ketahui pada umumnya. Ada Bank BRI, BCA, BNI dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Financial Services Corporation. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha peminjaman atau pendanaan namun bukan bank komersial. Contohnya seperti PT Dalana Reksa Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur Persero gitu ya. Kemudian ada pensiun funds, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kemudian ada life insurance company, perusahaan yang menjual polis asuransi untuk melindungi investasi asuransi. Kemudian ada mutual funds, di Indonesia dikenal dengan istilah reksadana.
dan dikelola secara profesional sesuai dengan tujuan investasi. Kemudian berdasarkan otoritas jasa keuangan, perantara keuangan di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan yang non bank. Lembaga keuangan bank bisa dilihat di sini ada bank umum, bank perkreditan rakyat, bank syariah. Yang non bank ada asuransi, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan jasa khusus, lembaga keuangan mikro, serta industri keuangan syariah. Nah, kemudian apa sih manfaat perantara keuangan itu? Yang pertama adalah denominasi. Jadi, instrumen keuangan bisa diciptakan dengan denominasi yang berbeda-beda, mulai dari yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Maksudnya apa? Jadi maksudnya contohnya perusahaan itu pada umumnya membutuhkan dana dengan jumlah besar. Jadi biasanya kalau perusahaan gitu ya, peminjam biasanya kan membutuhkan dana dengan nominal yang besar gitu ya. Kalau misalkan dia nominal yang nggak besar, ya pasti nggak melalui perantara keuangan gitu ya. Paling minjemnya sama orang individual gitu ya. Pastinya suatu perusahaan akan, karena perusahaan ini membutuhkan dana yang jumlahnya besar, pastinya suatu perusahaan akan sulit jika menemukan satu orang atau satu company yang mau minjemin dengan jumlah besar. Maka disinilah perannya perantara keuangan. Salah satunya contohnya ya bank, yang mana menghimpun dana dari berbagai elemen nasabah dengan nominal yang berbeda-beda. Ada yang nabung mulai dari yang 100.000, 50.000, 1 juta, sampai nabung deposito dengan miliaran gitu ya. Nah, kemudian disalurkan kembali kepada perusahaan yang defisit gitu ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah jangka waktu atau likuiditas. Jadi ada perbedaan kepentingan gitu ya antara investor gitu ya dengan borrowers gitu ya. Jadi investor menginginkan produk keuangan atau instrumen keuangan yang mempunyai jangka waktu yang pendek gitu ya. Sebaliknya, perusahaan menginginkan pinjaman dengan jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya investor, misalnya saya nabung gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nabung ya tentu saya pengennya saya nabung ya uang saya bisa saya ambil kapanpun. Kalau bisa ya yang ngambilnya ya cepet gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mau deposito ya depositonya nggak lama-lama, paling 3 bulan atau 6 bulan biasanya kan gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan yang mau minjem uang pasti kan mengharapkannya jangka waktu pelunasannya itu ya lama gitu kan, supaya setiap bulannya nyicilnya itu nominalnya kecil gitu ya. Maka di sini kalau kita lihat ada perbedaan kepentingan gitu. Jika keduanya bertemu langsung nggak akan ketemu nih, antara si investor dan borrowers nggak akan ketemu gitu ya, karena keduanya memiliki jangka waktu yang berbeda. Maka disinilah perannya dari perantara keuangan, yaitu menjembatani ketimpangan jangka waktu. Jadi bank sebagai perantara keuangan bisa menerbitkan tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu, kemudian memberikan pinjaman ke perusahaan yang defisit dananya dengan jangka waktu yang panjang gitu ya. Kemudian di sini ada manfaat dari perantara keuangan yang ketiga, ada monitor atau pengawasan. Dengan adanya perantara, investor yang memiliki dana kecil akan lebih mudah mengawasi aliran dananya ke perusahaan. Jadi misalnya kalau kita menyimpan uang di bank, kemudian kan bank tentu akan mengelolanya ya, menyalurkan berupa pinjaman kepada pihak yang defisit dana. Nah, kita sebagai nasabah nggak perlu khawatir menyimpan uang tersebut di bank, karena bank sebagai perantara keuangan akan mengawasi pihak yang meminjam tersebut. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu ya. Yang keempat, biaya transaksi. Pengumpulan dan penyaluran dana dari investor kecil ke perusahaan melalui lembaga keuangan akan memperkecil biaya transaksi. Jenis-jenis instrumen keuangan, yang pertama ada instrumen pasar uang, yang kedua ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar uang ya, instrumen pasar uang ini instrumen yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah SBI ya. SBI ini adalah sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada commercial paper,
ada acceptancy bank, ada certificate of deposit, dan ada repurchase agreement ya. Jadi instrumen pasar keuangan ini adalah instrumen yang jangka pendek sifatnya. Kemudian ada instrumen pasar modal, instrumen keuangan yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 tahun, atau instrumen jangka panjang, contohnya seperti obligasi ya, saham, baik itu saham preferen dan juga saham biasa. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari pasar keuangan. Nanti di sesi pada saat Zoom saya akan lebih mendetailkan kembali penjelasan-penjelasan mengenai pasar keuangan. Untuk selain itu, jika teman-teman ingin lebih komprehensif gitu ya informasinya, maka teman-teman bisa juga membaca dari buku Brigham, Titman, dan juga dari bukunya Dr. Mamduh Hanafi ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.